Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Mari yang pertama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salah dan salam mari pula kita sampaikan ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para dan sahabat sekalian yang kami muliakan, bapak-bapak sebagai jemaah pengajian tetap yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian dan pengajian kita pada malam ini sebagaimana biasanya adalah hal yang terkait dengan keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, mengenal Allah dengan seutuhnya salah satu daripada selamatnya manusia di waktu kembali manusia kepada alam yang kedua. Dikarenakan karena keimanan yang sudah ada di dalam prinsip seseorang manusia, prinsip itulah yang akan nampak di dalam kenyataan. Maka karenanya kenyataan akan menunggu di depan, yaitu menunggu di pintu gerbang masuk akhirat. Kalau sesudah memang di situ ditunggu dengan istilah manusia itu kembali kepada Allah, yang salah satu daripada rukun iman yaitu wajib kita mempercayai ada pemeriksaan melalui para malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar dan nakir itu adalah mempertanyakan hasil keyakinan dan keimanan. Lalu keyakinan dan keimanan itulah yang merupakan alat yang memberi jawaban terhadap persoalan di pintu gerbang pertama masuk alam akhirat. Jamaah yang terhormat, bagaimanakah akan dijawab oleh iman seseorang? Bagaimana dijawaban oleh amal seseorang? Tentu bagaimana iman yang ada baginya seseorang. Keimanan adalah harus mendasar dengan apa yang telah kita yakini. Dasar yang pertama, kita meyakini Allah Ta'ala itu adalah dengan bahasa yang lebih memudahkan dalam pemahaman, yaitu Allah Ta'ala itu pedoman kita kepada Al-Quran atau pedoman kita kepada tulisan yang terdapat di dalam kitab-kitab. Pedoman yang terdapat dalam Al-Quran adalah kalimat laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Kemudian bahasa yang terdapat di dalam adalah bahasa yang terdapat dalam bahasa yang bukan Quran, yaitu Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu lil hawadisi. Kalimat yang ada di dalam catatan biasa mukhalafatuhu lil hawadisi, itulah memang pengertian daripada laisa kamislihi syai' wa huwas sami'ul basir. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, siapa saja yang sanggup memaklumi isi yang terkandung dalam laisa kamislihi, mungkin orang itu enggak perlu lagi adalah mempelajari dengan kalimat mukhalafatuhu lil hawadis. Tetapi kita yang mungkin belum sanggup dan bila sanggup menganalisa dan memahami makna dalam kalimat laisa kamislihi, ada baiknya kita adalah mempelajari dan kita adalah melihat isi yang terkandung di dalam ulasan mukhalafatuhu lil hawadis. Isi yang terkandung di dalam laisa kamislihi adalah di antara isi Allah menyatakan oleh Dia sendiri. Sesudah Allah menyatakan saya ada, lalu Allah menyatakan ada yang ada pada saya adalah tidak ada model, tidak ada banding, tidak ada sesuatu yang memang merupakan dalam ingatan
Atau dengan kata lain, saya memang zat yang ada, tetapi pada saya tidak ada kaifiat. Itu singkat kata. Artinya apa? Yang pertama, kita harus memaklumi Allah Subhanahu wa taala itu satu zat. Yang pada Allah taala itu hilang, tidak ada tiga macam. Macam yang pertama yang enggak ada pada Allah adalah makan, tempat. Yang kedua yang memang tidak ada pada Allah Ta'ala itu adalah zaman, kapan. Dan yang ketiganya yang tidak pernah ada pada Allah itu kaifiat, model. Para hadirin sekalian yang terhormat, kita harus nanam dalam keyakinan Allah enggak terikat dan tidak ada zaman. Allah enggak terikat dan tidak ada adalah tempat. Dan kita yakin Allah adalah satu zat yang enggak ada kaifiat. Itu wajib kita yakini. Artinya, ada model pada Allah? Enggak ada. Ada memang masa pada Allah Ta'ala? Enggak ada. Ada kemudian tempat pada Allah Ta'ala? Tidak ada. Inilah makna laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau memang tiga-tiganya tidak ada, dalam keyakinan pada satu saat sebelum kita memasuki alam yang kedua yaitu alam ukhrawi, sebelumnya akan juga adanya mukaddimah untuk masuk alam ukhrawi. Jangankan kita, Syekh Imam Junaid Baghdadi yang merupakan adalah syekh yang paling ulung dalam sisi sufinya, beliau pada satu saat seakan datang suara yang tidak diketahui orangnya di mana, tidak melihat orangnya siapa, tidak melihat arah mana datang suara itu. Lalu mengatakan, wahai Junaid Baghdadi, saya telah menghalalkan untuk kamu, dan sebelum itu saya katakan ana rabbukum, saya ini Tuhanmu. Lalu kemudian saya nyatakan kepadamu, wahai Junaid Baghdadi, sesuai dengan ketinggian, keahlian dan kemampuan kamu di bidang sufi, saya beritahu kepada kamu, ana rabbukum, saya ini Tuhanmu, dan telah kuhalalkan kepada kamu apa yang tidak kuhalalkan kepada hambaku yang lain. Singkat kata, suara yang diperdengarkan pada beliau adalah suara yang mengatakan, inilah aku Tuhan. Dan saya nyatakan pada hari ini, kalau hambaku yang lain tidak boleh, tapi untuk kamu saya halalkan dan saya izinkan untuk kamu boleh. Ini suara. Kemudian apa jawaban daripada Syekh Junaid? Idhab ya mal'un, tolong berangkat wahai orang yang kena terkutuk daripada Allah. Tolong berangkat, kamu adalah makhluk yang terkutuk daripada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan bagaimana, kapan dan di mana dan bagaimana. Sesudah Syekh Junaid menolak dengan kata-kata ini, kenapa beliau berani menolak? Karena tahu siapa itu Allah, enggak terikat dengan zaman, enggak terikat dengan tempat, dan tidak terikat dengan adalah bagaimana model. Sesudah Syekh menjawab idhab ya mal'un, suara yang kedua terdengar. Apa suara yang kedua yang terdengar? Yaitu selamatlahmu daripada aku, selamatlah kamu daripada aku. Ini jawaban yang kedua. Artinya kalau aku percaya, kalau kamu percaya inilah suara aku, dan beginilah di hadapanmu aku berdiri, sungguh kamu juga menyesal. Ini adalah cobaan yang begitu, bukan hanya kepada manusia yang memang biasa, tapi beliau yang merupakan luar biasa ini juga dicoba. Kenapa beliau menjawab ishab yang mal'un? Karena beliau adalah meyakini dan mengimani Allah satu zat yang enggak punya kapan, satu zat yang enggak punya di mana, dan satu zat yang enggak punya bagaimana. Maka di dalam pembahasan tersebut, inilah kita ingat, kadang-kadang di waktu kita ingin menghembus nafas terakhir, inilah saya Tuhanmu, inilah aku memang hamba, inilah aku sebagai zat yang kamu sembah. Saya datang pada hari ini untuk membantumu. Inilah wajahku, lihatlah wajahku, mudah-mudahan kamu selamat daripada aku. Ini kalau memang godaannya memang waktu itu, dan kita meyakini seakan Allah ada model, Allah Ta'ala memang ada tempat, dan Allah Ta'ala ada memang zaman.
sungguh kita akui ialah kamu itu adalah Tuhanku. Kalau sudah sampai ke situ, maka sama dengan kita telah mulai dan telah memasuki pintu adalah yang kehancuran dan pintu kerugian dikarenakan karena dianggap kita orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah masuk dalam yang kedua. Bagaimana seharusnya menjawab persoalan pertanyaan malaikat yang ditanya, siapakah Tuhan kamu? Tentu kita maklum yang buat diajari oleh guru-guru kita. Malaikat menanya itu mar rabbuka, lalu menjawab Allahu Rabbi. Jawaban ini yakinilah yang bahwa Allahu Rabbi itu yang menjawab itu keyakinan. Kalau keyakinan kita yang bahwa begini Allah, di sini Allah, kemudian waktu ini Allah, maka kita akan menjawab sebagaimana keyakinan. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, oleh karena demikian ma'rifah yang dimaksud dalam sisi tauhid, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini istilah ini agak sedikit perlu kita mendalami dan kira-kira steril kembali. Karena istilah kata-kata ma'rifah kalau istilah Arabnya, kalau istilah bahasa kita mengenalnya, tidak mungkin kita kenal kalau kita belum tahu kapan. Tidak mungkin ada kita kenal karena kita belum tahu di mana. Dan mungkin kita sudah mengenal kalau tidak kita adalah mendapat memaklumi bagaimana sesuatu yang telah dapat kita pikir di mana, di sini, di mana, maka kita kenal. Bagaimana begini, maka kita katakan saya kenal. Kemudian kapan, jam segini, maka kita katakan dia itu saya kenal. Tetapi kapankah ketemu kita dengan Allah? Tidak pernah ketemu. Kenapa harus mengenal? Di mana pernah tempat Allah Ta'ala duduk sehingga kita melihat, kita kenal? Enggak pernah Allah Ta'ala punya tempat. Dan bagaimana mode dan modelnya Allah Ta'ala? Allah Ta'ala itu enggak punya semuanya. Jadi bagaimana juga mengenal? Yang dimaksud dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala itu seluruh tanda-tanda alam tidak ada lagi pada dia. Istilahnya seluruh tanda-tanda alam. Tanda alam itu 3, terkait dengan zaman di sini, terkait dengan tempat itu memang di sini, terkait dengan zaman yaitu jam segini, dan terkait dengan model dia memang begini. Kalau masih ada ini model Tuhan, itu masih ada sifat alam padanya. Kalau kita katakan di sini Allah, masih ada sifat alam pada dia. Kalau kita katakan jam segini dan tahun ini ada Allah, maka sungguh ada sifat alam pada dia. Kalau masih ada sifat alam pada dia, maka sama dengan kita belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, mengenal Allah bukan tergambar begini modelnya. Mengenal Allah bukan tergambar di sini dia sekarang. Mengenal Allah bukan menunjukkan kira-kira tahun ini baru ada dia. Bagaimana juga mengenal supaya lebih mudah dan lebih paham mengenal sesuatu sesuai dengan sesuatu. Sesuatu yang terikat dengan zaman baru dianggap kita sudah kenal kalau pada orang itu dia terikat dengan zaman. Sesuatu yang ada tempat baru dianggap kita kenal, kita tahu di mana tempatnya. Sesuatu yang ada model baru dianggap kita sudah kenal, kita tahu bagaimana potongannya. Umpama kita sudah pernah ke tempat yang bukan tempat tinggal. Ada yang menanya, tahu Bapak bagaimana masjid itu? Tahu. Kenapa tahu? Kalau kita beri begini, berarti sama dengan kita telah melihat modelnya. Tetapi kalau kita enggak pernah melihat modelnya, tahu masjid itu, tahu bagaimana, saya enggak bisa cerita bagaimana modelnya, tanda enggak kenal. Kesimpulan, sesuatu yang ada zaman kita enggak tahu kapan, ini tanda kita tidak tahu. Sesuatu yang ada potongan kita enggak tahu bagaimana modelnya, ini dianggap kita belum tahu. Sesuatu yang ada tempat kita enggak tahu tempatnya, ini tanda belum tahu. Wah, balik. Allah Subhanahu wa taala zat yang enggak terikat dengan zaman. Allah Taala zat yang tidak terikat dengan tempat. Dan Allah Taala zat yang terikat dengan model. Kalaulah ingin kita mau nanya bagaimana Allah selama masih dia tahu, selama itu salah. Di mana Allah? Di sini. Selama tahu di mana, selama itu salah. Kenapa salah? Zat yang enggak punya tempat dia tahu seorang di sini dia. 100% salah. Zat yang enggak punya model dia tahu bagaimana dia sekarang begini. Padahal dia tidak ada model. Kenapa dia tahu modelnya?
Dia enggak kena zaman kapan, dia tahu kapan ada. Kalau demikian, orang yang mengatakan saya tahu Allah Ta'ala bagaimana begini, itu dusta. Saya tahu Allah Ta'ala di kapan, jam ini, itu adalah dusta. Dan saya tahu Allah Ta'ala bagaimana begini, itu tandalah jahil. Maka karenanya para hadirin yang terhormat, dalam sisi akidah diizinkan jahil, sedikit pun kejahilan tidak diizinkan. Dikarenakan karena adalah akidah yang menyangkut dengan ketauhidan, itu adalah akidah yang menyangkut dengan yakin, atau istilah agama akidah yang menyangkut dengan ilmi. Beda keyakinan yang menyangkut dengan furu'. Bagaimana cara wudu', bagaimana menghadap kiblat, bagaimana yang dikatakan sudah masuk waktu, bagaimana yang dianggap sudah menutupi aurat. Kebenarannya sudah lebih daripada 50%, 50 plus 1, asal enggak ada yang ganggu, sudah aman. Tetapi keyakinan yang menyangkut dengan akidah adalah itu bukan dhanni, tetapi keyakinannya adalah ilmi. Yang mana yang dikatakan ilmi? Yang dikatakan ilmu itu adalah ma'lumun ala ma huwa bih. Itu ilmu. Kita mengenal sesuatu pas bagaimana sesuatu. Sesuatu yang biru kita kenal sesuatu baru, lalu kita tergebar biru. Sesuatu yang putih kita tahu putih. Sesuatu yang hitam kita hitam. Tahu kita, baru dianggap itu orang itu sudah tahu. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, apabila demikian, kenapa sesuatu itu ada tempat? Kenapa sesuatu itu ada zaman? Kenapa sesuatu itu ada model? Kembalinya dikarenakan karena sesuatu itu adalah yang ada, dia itu pasti sesuatu yang ada, gak mungkin dia ada sebelum hilang sifat yang ada satu lagi. Karena pada alam itu ada dua sifat. Ada sifat ada sifat tidak ada. Pada alam itu ada dua sifat. Ada sifat memang pandai, ada sifat bodoh. Pada alam itu ada dua sifat. Ada dia di sini, ada boleh jadi dia di sana. Kalau belum hilang satu ataupun belum hilang lawannya, pasti tidak akan datang lawan yang sebaliknya. Kalau dia memang dalam posisi tidak ada, kalau tidak ada belum hilang, ada enggak usah mimpi datang. Kalau belum hilang bodoh, maka pandai jangan mimpi ada. Kalau belum hilang miskin kaya, enggak usah mimpi datang. Karena kita punya dua, punya miskin, punya kaya, punya ada tidak ada. Ada ilmu, ada jahil, ada hidup, ada mati, ada kecil, ada besar. Kalau belum hilang satu daripada dua, pasti yang satu lagi tidak akan pasti. Sedangkan pada Allah Subhanahu wa taala hanya yang ada pada Allah hanya satu saja. Apa yang ada? Ada yang ada pada Tuhan. Sifat tidak ada, tidak pernah ada. Apa yang ada pada Tuhan yaitu kuat, sifat lemah tidak pernah ada pada Tuhan. Apa yang ada pada Tuhan, ilmu, sifat jahil enggak pernah ada pada Tuhan. Dan seterusnya, apa yang ada pada Allah adalah kalam, sifat diam tidak pernah ada pada Tuhan. Kalau tidak pernah ada lawan, maka untuk datangnya kaya enggak perlu hilangnya miskin, karena miskin enggak ada. Untuk datangnya ilmu Allah Ta'ala enggak perlu hilang bodoh, karena bodohnya enggak adanya. Demikian pula seterusnya. Maka dengan karena yang demikian, kalau apa yang ada pada Allah itu, kenapa kita yakini apa yang ada pada Allah? Ini bukan kali ini, mungkin sudah beberapa kali ulangan pelajaran kita. Kenapa sesuatu yang ada pada Allah kita katakan itu ada, beda dengan sesuatu yang ada pada manusia kita katakan itu ada. Pakan tak kun ganyan kakaya. Jawaban yang positif, karena sudah hilang miskin. Kenapa dia sudah menjadi orang besar? Karena sudah tidak ada lagi sifat orang biasa. Itu pasti. Lalu kita tanya, kenapa dia sudah kuat, sudah memang sehat? Karena sudah hilang sakit. Kenapa dia sudah diam? Karena dia enggak ngomong lagi. Nah, semuanya yang pada Allah Ta'ala juga memang kita tanya, Allah ada, Allah memang punya kuat, Allah punya ilmu, Allah punya kaya, Allah punya. Lalu kenapa semua ini ada yang ada pada Allah? Janganlah tergambar semua yang ada ini dikarenakan karena sudah tidak ada lagi lawan. Jangan sekali-kali. Kenapa Allah pandai? Karena enggak ada lagi bodoh.
Kenapa Allah itu kuat? Karena enggak ada lagi lemah. Kenapa Allah Ta'ala berbicara? Karena enggak ada lagi diam. Boleh? Tidak ada. Tidak boleh. Sedikit pun enggak boleh. Bagaimana juga dalam ingatan, kenapa Allah itu adalah zat yang kaya? Karena pada Allah enggak pernah ada miskin. Kenapa Allah Ta'ala itu zat yang alim? Karena pada Allah enggak pernah ada sifat jahil. Kenapa Allah Ta'ala itu ada bicara kalam? Karena pada Allah enggak pernah ada sifat adalah diam. Pada kita bukan tidak pernah ada, tidak ada lagi. Kalau sudah tidak ada lagi, jam berapa datang, jam berapa hilang bodoh, jam itu pula baru ganti dengan adalah pandai. Jam berapa hilang hidup, jam itu pula lah permulaan mati. Jam berapa dilantik orang besar, jam itu pula lah hilang sifatnya kecil. Kalau begitu, kalau memang kita tahu jam berapa dia, kita lihat jam berapa ada, sudah mengikat dengan taman. Lalu yang kedua, di mana dia ada? Enggak mungkin dia ada tapi enggak punya tempat. Apakah di Aceh? Apakah di luar negeri? Apakah di dunia lain? Apakah di alam angkasa? Enggak mungkin semua yang ada tapi enggak punya tempat di mana ada. Enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Karena ada itu adalah sesudah hilang tidak ada. Kalau demikian harus di mana dia ada. Lalu kemudian adalah Allah Subhanahu wa taala zat yang ada. Tetapi ada Tuhan bukan karena hilang tidak ada, maka mau tidak mau tidak akan terkait dengan di mana tempat Allah itu ada. Yang terakhir, juga pada Allah enggak boleh ada model bagaimana. Karena bagaimana itu adalah kuncinya. Bagaimana ada model itu kuncinya daripada ada bahan. Ini kunci. Sesuatu yang terjadi untuk jadi model, pengaruh model itu adalah bahan. Sesuatu yang kita membuat bagaimana modelnya tergantung bahan. Bahannya lumpang, maka hasilnya lumpang. Bahannya sedikit, maka jadinya kecil. Bahannya adalah banyak, jadinya gede. Bahannya bengkok, jadilah dia itu bukan lumpang. Kesimpulan terjadi model bukan pada benda, terjadi model pada bahan yang ada pada benda. Sama dengan beginilah terjadi model rumah. Ke sini reliefnya. Semua relief yang ada pada rumah itu modelnya tergantung karena ada semennya. Tidak boleh tidak pakai semen supaya ada relief, tidak ada kemungkinan. Kalau sudah ada bahan, berarti sudah bukan satu, tapi sudah ada campur dengan semen. Sudah campur dengan pasir, sudah campur dengan air, sudah campur dengan yang lain, sudah ada orang yang campurnya. Kalau Allah Ta'ala juga memang ada bahan, sama dengan pasti ada campuran untuk zat Allah. Kalau memang sudah ada campuran, pasti sudah ada Allah yang lain untuk menciptakan menjadi Allah ini. Ini adalah hal yang sangat tidak bisa diterima oleh ilmu tauhid. Kenapa? Karena kalau ada bahan, maka Allah Ta'ala bukan lagi esa. Kalau ada orang lain, Allah Ta'ala bukan lagi sifatnya qidam dan baka. Karenanya jangan terguris, jangankan keyakinan Allah begini, Allah di sini, dan Allah jam ini. Kalau ini terguris, berarti seakan kita masih ada juga sangkaan Allah punya tempat, Allah punya perangan, dan Allah punya zaman. Kenapa tidak boleh? Karena pada Allah enggak terikat dengan satu daripada tiga. Kenapa tidak terikat satu dengan tiga? Karena apa yang ada pada Allah bukan karena hilang lawan, tetapi apa yang ada pada Allah justru karena tidak ada lawan. Inilah cara dan adalah bentuk pemikiran, sehingga dengan pemikiran begini mula hasillah yang bahwa Allah Ta'ala sudah mukhalafah, sudah tercapai kalimat laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalau sudah beda dalam keyakinan, sudah beda di dalam keimanan, beda pula dalam memberi jawaban dengan orang yang lain. Bagaimana akan memberi jawaban di waktu soal mungkar wa nakir? Bagaimana keyakinan? Kita meyakini salat zuhur 4 rakaat, enggak ada salat 3. Kita yakini sembahyang maghrib 3 rakaat, enggak pernah orang sembahyang 4. Kita yakini subuh itu 2 rakaat, enggak pernah yang sembahyangnya 3 rakaat. Kenapa enggak salat subuh 3 rakaat? Karena yakin kita 2. Kenapa enggak salat maghrib 4? Karena yakin kita dia 3.
Putar balik. Kenapa enggak pernah salat subuh 4? Karena kita yakin yang buat 4 enggak ada pada subuh. Maka dengan karenanya apa yang nampak di dalam pembicaraan, apa yang nampak di dalam penyampaian, maka menunjukkan begitulah ada yang terpendam di dalam sanubari. Kalau ada orang mengatakan di mana Allah, di sini, berarti dalam hati dia mengakui Allah punya tempat. Bagaimana Allah begini, berarti dia orang itu dalam zadarnya dia Allah Taala itu ada model. Kapan Allah Taala ada? Jam segini, berarti dia meyakini yang bahwa Allah Taala itu terikat dengan zaman. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Kenapa enggak boleh terikat Allah dengan zaman? Kenapa enggak terikat? Karena adalah zaman itu perputaran bulan dan matahari. Lalu kemudian 30 hari berputar 1 bulan. 360 hari berputar sama dengan 1 tahun. Perputaran matahari dan perputaran bulan itu kapan dia matahari itu berputar dan bulan itu berputar? Selama matahari itu ada dan selama bulan itu ada. Dan kita meyakini yang bahwa bulan dan matahari itu makhluk dijadikan. Allah yang ada, matahari enggak ada. Allah yang ada, sedangkan yang lain adalah bulan enggak ada. Kalau bulan enggak ada, matahari enggak ada, sama dengan Allah sudah pasti ada. Allah itu ada, tapi matahari belum ada karena belum dijadikan. Bulan itu belum ada karena belum dijadikan. Bulatan alam belum ada karena belum dijadikan. Timbul tanya, Allah sudah ada? Sudah ada. Kalau Allah enggak ada, siapa yang menjadikan matahari? Kalau Allah enggak ada, siapa yang menjadikan bulan? Kalau Allah Ta'ala memang sudah ada, matahari belum ada, bulan belum ada, baru kita nanya, waktu itu Allah Ta'ala ada dilalui oleh zaman. Nak kenang tibulian ada umur Tuhan dalam nama Taurat. Ada kena 1 tahun ada Tuhan karena belum ada terjadi 360. Padahal Allah Ta'ala sudah pasti ada, matahari belum ada dilalui oleh Allah, belum berputaran. Kenapa? Karena matahari pun belum ada. Kalau merasa aneh, merasa gaib dan merasa jauh, enggak mungkin Allah enggak kena dengan zaman. Jangan sekarang kita mundur lagi ke belakang. Sebelum Allah menjadikan alam, matahari belum ada. Allah sudah ada? Sudah ada. Sebelum Allah menjadikan alam, Allah sudah ada? Sudah ada. Kalau sudah ada, kita tanya, waktu itu berapa hari, berapa jam Tuhan hidup? Enggak ada. Waktu itu di mana Tuhan? Enggak ada. Kenapa enggak ada tempat? Karena Allah yang ada, lain semuanya enggak ada. Ini lebih memudahkan. Kalau demikian kenapa enggak boleh? Kenapa enggak punya tempat? Karena orang yang ada harus punya tempat. Ya. Ada yang harus punya tempat kalau ada dengan karena hilang tidak ada. Tapi ada karena tidak pernah ada sifat tidak ada, enggak perlu tempat. Inilah kunci. Bagaimana yang kita yakini Allah ada karena memang diadakan, atau keyakini Allah Ta'ala itu ada karena pada Allah tidak ada sifat tidak ada. Istilah tauhidnya dikatakan ada Allah itu adalah istilah wujud bidzat dan ada alam istilahnya wujud bil ijad. Kalau ada dengan tidak ada sifat tidak ada itu dikatakan wujud bidzat. Kalau ada karena sudah hilang sifat tidak ada itu dikatakan adalah wujud bil ijad. Satu istilah. Istilah yang kedua, kalau ada karena sudah hilang tidak ada itu dikatakan wujud muqayyad. Kalau ada karena tidak ada sifat tidak ada itu dikatakan adalah wujud mutlak. Inilah selalu istilah yang digunakan oleh orang-orang ahli tauhid. Mudah-mudahan istilah mereka enggak usah kita kutak-katik. Kalau kita kutak-katik istilah mereka